untuk dihafal. Rukun jual beli ada 3, subjek, objek, sigot. Subjek, objek, sigot. Subjek berarti pelaku akad, objek berarti objek akad, bisa barang atau uang. Yang ketiga adalah sigot, yaitu pernyataan lisan maupun tulisan ataupun isyarat yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak saling ridho dalam melakukan akad. Anda bisa perhatikan rukun di atas. Jika salah satu tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi. Ada penjual namun tidak ada pembeli. Contohnya, ada orang yang jualan keliling, ya, jualan bakso, jualan soto keliling, atau jualan somai keliling. Dia penjual keliling menjajakan barangnya. Kalau seluruh masyarakat tutup pintunya dan tidak ada satupun yang membeli, apakah terjadi akad jual beli? Tidak, karena salah satu rukunnya tidak ada. Dan bagian dari rukun jual beli adalah adanya al-aqidan, dua pelaku akad, penjual dan pembeli. Ada penjual, tidak ada pembeli, tidak terjadi akad. Ada pembeli, ada orang pengen bakso, lalu dia keliling-keliling di kotanya, semuanya tutup jam 1 malam, sehingga tidak ada orang yang jual bakso. Apakah terjadi jual beli? Jawabannya tidak terjadi jual beli. Sehingga ketika salah satu tidak ada, maka tidak akan terjadi akad. Atau objeknya tidak ada. Misalnya ada penjual, ada pembeli. Penjual nggak punya barang, pembeli nggak punya duit. Lalu mereka akad. Ya ini main-main namanya. Ini namanya main-main. Makanya jual beli tanpa memiliki barang yang dijual itu sebenarnya tidak memenuhi salah satu dari rukun jual beli, yaitu rukun keberadaan objek. Atau tidak ada sigot. Tidak ada sigot itu penjual punya barang, pembeli punya duit, dan pembeli punya keinginan untuk memiliki barang itu, tapi sama sekali tidak terjadi transaksi. Pembeli cuma lihat-lihat saja, penjual juga cuma lihat pembelinya, tidak terjadi transaksi. Setelah itu mereka berlalu. Apakah terjadi pindahan hak milik? Tidak. Kenapa? Tidak terjadi transaksi. Dan transaksi itu adalah sigot dari akad yang terjadi. Baik, sekarang saya kembali kepada masalah rukun subjek, rukun al-aqidan, penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli, pada asalnya hanya terdiri dari dua pihak, penjual dan pembeli. Sehingga hukum asalnya tidak perlu ada pihak yang ketiga. Jika ada pihak yang ketiga, maka pihak yang ketiga ini harus berada dalam dua posisi. Pertama, mendekat ke salah satu subjek, atau yang kedua, menjelma menjadi salah satu subjek. Saya ulang ya. Pada asalnya dalam transaksi jual beli hanya terdiri dari dua pihak. Di buku tidak ada. Mungkin Anda bisa tambahkan. Pada asalnya dalam rukun jual beli hanya terdiri dari dua pihak, penjual dan pembeli. Jika ada pihak yang ketiga ikut terlibat dalam transaksi, maka pihak yang ketiga ini hanya ada dua kemungkinan agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang halal. Kemungkinan yang pertama adalah dia harus merapat ke salah satu. Merapat ke salah satu itu artinya apa? Dia harus menjadi wakil salah satu. Wakil penjualkah ataukah wakil pembeli? Sebagai contoh, ada orang punya tanah, lalu dia ingin menjual tanah itu. Dia ingin menjual tanah itu, akhirnya dia minta bantuan broker. Broker berarti dia pihak ketiga antara penjual dan pembeli. Broker tentu saja ingin dapat duit. Misalnya broker ini namanya Paijo. Penjualnya namanya Ahmad, pembelinya namanya Rudi. Loh Paijo, ngapain kamu ada di sini? Loh saya kan butuh duit bang. Nah terus kalau saya butuh duit, saya boleh ikut terlibat dalam transaksi.
Bagaimana caranya agar Pak Ijo ini bisa mendapatkan duit yang halal? Dia bisa merapat ke salah satu. Di antaranya adalah dia merapat ke pemilik tanah, misalnya Ahmad. Pak Ahmad, boleh nggak tanah Pak Ahmad saya jualkan? Pak Ahmad tinggal duduk manis saja di rumah. Nanti kalau ada buyer, saya akan proses dan nanti akan saya serahkan ke Pak Ahmad. Tapi saya minta 2% misalnya. Disetujui. Akhirnya dilakukanlah transaksi. Maka posisi Rudi sebagai wakil, dia berhak dapat fee sesuai yang disepakati. Sehingga Rudi bukan penjual yang kedua, tapi Rudi adalah wakil dari penjual. Rudi adalah wakil dari penjual. Atau yang kedua, posisi yang kedua agar dia bisa mendapatkan uang yang halal adalah pihak ketiga ini harus menjelma menjadi salah satunya. Maksudnya gimana Pak? Kok ini ada kelenik segala menjelma? Contohnya seperti ini. Developer, konsumen. Developer jual rumah. Ada konsumen mau beli rumah. Tapi karena unitnya mahal, maka konsumen tidak bisa bayar secara tunai. Sementara developer tidak mau pembayarannya kredit, karena kalau kredit itu akan mengganggu cash flow dia. Akhirnya developer ini atau konsumen ini minta bantuan ke bank. Sehingga ada pihak yang ketiga yang terlibat di sana, yaitu pihak bank. Yang jadi pertanyaan, apa posisi bank di sini? Penjual bukan, pembeli bukan. Lalu di mana dia bisa mendapatkan keuntungan? Sementara dia bukan penjual dan juga bukan pembeli. Jawabannya adalah bank bisa memilih di antara dua kemungkinan ini, menjadi brokernya developer. Dan itu tidak mungkin, karena bukan termasuk pekerjaan bank jadi broker. Atau yang kedua adalah bank menjelma menjadi salah satu di antara dua orang ini. Dan ini yang mungkin. Caranya gimana? Caranya bank beli dulu dari developer dengan pembayaran tunai atau cicilan terserah sesuai kesepakatan. Kemudian setelah rumah dimiliki oleh pihak bank, berikutnya rumah itu dijual kembali ke konsumen, ke nasabah dengan harga yang disepakati, bisa pakai harga kredit sesuai dengan yang disepakati. Sehingga di sini ketika bank itu membeli rumah dari developer, berarti bank berubah wujud jadi pembeli. Lalu dia jual lagi ke orang lain, dia berubah wujud jadi dia menjelma menjadi penjual. Jadilah bank itu penjual yang kedua. Sehingga developer penjual satu, bank pembeli satu, lalu bank ini menjelma menjadi penjual dua, konsumen menjadi pembeli dua. Kalau bisa terjadi seperti ini, maka insya Allah KPR yang ada di tempat kita sejalan dengan syariat, sehingga tidak ada riba. Masalah harganya ketika dicicil 5 tahun sekian, dicicil 10 tahun sekian, itu sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Sehingga bank beli dulu, setelah bank memiliki, baru dia jual ke nasabah. Cara seperti inilah yang dianjurkan oleh para ulama, oleh para asatidzah sebagai solusi agar transaksi KPR itu bisa sesuai syar'i. Nah, karena bank itu sebagai pembeli yang kedua, maka konsumen tidak boleh punya keterlibatan dengan developer. Karena dia tidak berakad dengan developer. Maka konsumen jangan bayar DP ke developer. Kenapa? Dia tidak akad dengan developer. Kalau konsumen bayar DP ke developer, berarti konsumen akadnya dengan developer. Selanjutnya rumah itu menjadi milik konsumen meskipun belum lunas. Lalu sisa pelunasannya ditomboki oleh bank, ditutupi bank. Selanjutnya konsumen nyicil ke bank sesuai yang disepakati. Kalau kayak gini sistemnya, berarti bank tidak menjelma menjadi salah satu, tapi bank hanyalah penyedia pembiayaan atau penyedia uang utang
dan nanti konsumen harus membayar lebih. Ketika itu terjadi, maka yang ada adalah transaksi riba. Sehingga skemanya adalah kredit segitiga. Developer, konsumen, bank. Developer, akad antara developer dengan konsumen, akad jual beli. Akad antara konsumen dengan bank, akad utang piutang. Akad antara bank dengan developer adalah pembayaran utang yang seharusnya dibayarkan oleh pihak konsumen. Selanjutnya nanti konsumen yang akan melunasi ke bank sesuai dengan cicilan yang disepakati. Ini jadinya segitiga. Yang boleh gimana? Yang boleh garis lurus. Developer ke bank, bank ke konsumen. Kalau garis lurus seperti ini boleh. Sehingga terjadi akad jual beli dua kali. Developer dengan bank, kemudian bank dengan konsumen. Hal yang sama juga bisa Anda lakukan ketika Anda mau melakukan jual beli kendaraan atau jual beli HP. Dan itu solusi syar'i agar transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang mubah, transaksi yang halal. Tayyib. Karena sekali lagi yang namanya al-aqidan, pelaku akad itu hanya ada dua. Kalau tidak penjual, yang kedua adalah pembeli. Jika ada pihak yang ketiga, maka dia harus merapat ke salah satu atau menjelma menjadi salah satu. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal ijab qabul dalam jual beli. Ijab qabul itu adalah pernyataan secara lisan atau tulisan. Jadi ceritanya begini. Sigot ada dua. Anda bisa buka di halaman 46. Sigot akad ada dua. Yang pertama, sigot yang disampaikan secara lisan. Anda kasih tambahan atau tulisan. Yang punya buku di halaman 46 silakan kasih tambahan. Sigot yang disampaikan secara lisan atau tulisan. Sigot yang disampaikan secara lisan atau tulisan itulah ijab qabul. Kemudian pertanyaannya, mana ijab, mana qabul? Ulama berbeda pendapat dalam menentukan masalah ini. Sebagian pendapat mengatakan siapa yang lebih dulu disebut ijab, sementara yang kedua disebut qabul, baik itu datang dari penjual maupun pembeli. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah. Sehingga misalnya dalam transaksi terjadi pertemuan penjual dan pembeli. Pembeli yang pertama tanya, berapa Pak? 100.000. Penjual menjawab. Lalu pembeli ngasih 100.000, kemudian dia ngambil barangnya. Berarti ijab dari siapa? Pembeli. Qabulnya dari penjual. Atau yang kedua, ijabnya dari penjual. Ini barang saya jual 100.000. Kemudian pembeli tanya, kalau 8.000 gimana? 80.000 gimana? Pasnya 90. Akhirnya mereka sepakat di angka 90. Kemudian pembeli ngasih uang 90, barangnya dibawa. Transaksi seperti ini, ijab qabulnya terjadi dan ijab itu disampaikan oleh orang yang pertama, dan itu menurut mazhab Hanafiyah. Baik yang pertama itu penjual maupun pembeli. Sementara menurut jumhur ulama, ijab itu dari penjual. Ijab itu dari penjual, sedangkan pembeli pasti qabul. Kenapa? Karena penjual itu pemilik barang, dan pemilik barang itulah yang membuka transaksi. Dalam arti, selama dia diam saja, nggak bakalan terjadi transaksi. Terjadi transaksi itu karena yang membuka adalah pemilik barang. Misalnya dia mendisplay barangnya, atau dia menawarkan barangnya. Kalau tidak ada orang yang menawarkan barang, maka orang tidak akan mungkin untuk bisa melakukan transaksi. Namun apapun itu, perbedaan pendapat di sini sifatnya hanya perbedaan pendapat dalam menentukan mana ijab mana qabul, tapi tidak mempengaruhi keabsahan akad. Kemudian yang kedua adalah sigot dengan perbuatan atau isyarat, artinya tanpa ada ucapan atau tulisan, sehingga tidak ada ijab qabul
sigot tanpa ijab kabul karena dengan menggunakan isyarat. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan tanpa ijab kabul, ini disebut dengan bai' mu'athah. Disebut dengan bai' mu'athah, jual beli tanpa ijab kabul. Dan ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli mu'athah. Nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenal sigot akad. Dan itu saya bahas di halaman 46. Kita coba lihat terlebih dahulu beberapa contoh jual beli mu'athah di sekitar kita. Di sini saya sebutkan ada 3 contoh ya, atau 4 contoh. Yang pertama adalah jual beli di swalayan. Anda masuk swalayan, bawa keranjang belanja, kemudian ngambil barang. Setelah merasa puas, Anda keluar. Kemudian berhenti di kasir. Kasirnya sedang pakai masker, Anda pakai masker. Tidak terjadi komunikasi sama sekali. Lalu pihak kasir ngambil barang-barang Anda di barcode, keluarlah angka sekian. Anda bayar, Anda keluar. Tayyib. Ada nggak ijab kabul di situ? Tidak ada. Sehingga Anda dengan kasir saling diam, neng-nengan. Begitu ketemu langsung neng-nengan, saling diam. Sampai akhirnya keluar angka tertentu, kemudian Anda bayarkan. Setelah itu Anda bawa keluar barang itu. Transaksi ini hukumnya diperbolehkan, dan ini yang dimaksud dengan jual beli mu'athah. Meskipun ulama beda pendapat ya. Termasuk juga jual beli di marketplace. Contoh yang kedua, jual beli di marketplace, Anda tidak dilayani oleh penjual, tapi Anda dilayani oleh platform, oleh mesin. Sehingga tidak ada komunikasi apapun antara Anda dengan pemilik barang atau penjual. Jadi Anda misalnya pilih-pilih barang, masukkan ke keranjang belanja, lalu nanti dilakukan check out. Anda cuma klik, check out, bayar. Dan di situ tidak ada ijab kabul antara Anda dengan penjual, karena mesin tidak bisa ijab kabul. Sehingga andaikan konsumen Anda berada di Papua, sementara Anda tinggalnya di Aceh, transaksi bisa terjadi meskipun di Aceh belum subuh, di Papua sudah jam 8. Selisihnya antara Papua dengan Aceh kan bisa 3 jam ya, meskipun secara perhitungan 2 jam. Lalu orang Papua ini beli dan dia transfer, sementara Anda masih tidur. Tidak terjadi sama sekali komunikasi antara penjual dengan pembeli. Kemudian contoh yang ketiga adalah membeli minuman di mesin showcase. Ini juga tidak terjadi ijab kabul. Di situ cuma ditampilkan minuman ini harga sekian, minuman ini harga sekian, minuman ini harga sekian. Lalu Anda ingin membelinya, Anda masukkan uang 10.000, tekan salah satu minuman, keluar. Nah, ketika itu terjadi, Anda sama sekali tidak melakukan ijab kabul. Bolehkah akad ini? Itulah yang dimaksud dengan jual beli mu'athah. Dan di sini saya juga sebutkan satu contoh kasus, yaitu kantin kejujuran, di mana penjual meletakkan barang dan tidak ditunggui, cuma dikasih tulisan ya, semua Rp 1.000 rupiah. Ada kacang, ada permen, ada apa makanan-makanan ringan. Anda cuma nulisi semua Rp 1.000. Lalu konsumen datang, dia naruh uang 1.000, diambil semuanya. Transaksi ini boleh atau tidak? Karena di situ tidak ada ijab kabul. Itulah yang dimaksud dengan jual beli mu'athah. Sehingga terjadi akad, tapi tidak ada komunikasi antara penjual dan pembeli. Baik. Sebagian ada yang bertanya begini. Seperti kantin kejujuran, jualan di mesin atau jualan dengan menggunakan showcase, atau juga di marketplace, itu penjualnya ada atau tidak? Penjualnya ada atau tidak?
Saya datang ke mesin showcase, penjualnya nggak ada, bahkan nggak ada yang nunggu. Tapi saya bisa beli, dilayani oleh mesin. Berarti penjualnya tidak ada. Kalau penjualnya tidak ada, kan berarti tidak memenuhi rukun. Jawabannya penjualnya ada, tapi tidak di tempat. Penjualnya ada tapi tidak di tempat. Dan bedakan antara penjual ada dengan penjual tidak ada di tempat. Bedakan antara penjual tidak ada dengan penjual tidak ada di tempat. Tidak ada penjual itu berarti tidak ada orang yang jualan. Tidak ada di tempat itu berarti ada orang yang jualan, tapi objeknya tidak ditunggui. Dan bukan syarat dalam transaksi objek harus ditunggui. Sehingga boleh saja dilakukan akad jual beli sementara penjual tidak nunggui barangnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan berikutnya kita akan memahami tentang sigot akad. Insyaallah kita akan sampaikan besok sebelum kita membahas tentang syarat jual beli. Wallahu a'lam. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung bisa melalui line telepon 0812 2444 3344. Baik, kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa di mana? Dengan Adam di Tangerang Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya, Ustaz. Silakan. Dari penjelasan Ustaz tadi, ini sebenarnya realitanya terjadi dengan saya juga, Ustaz. Ini berkenaan dengan Ana sekarang kan sedang menjual masker custom, di mana Ana mencari produsen di media sosial. Nah, ketika Ana mendapatkan produsennya, Ana hubungi langsung via WA. Ana tanyakan apakah bisa Ana membantu untuk menjualkan dengan mendapatkan profit. Nah, kalau dari produsen mengizinkan, katanya silakan, mau kamu naikkan sekian pun nggak apa-apa, katanya. Nah, setelah itu Ana baru tawarkan dengan teman-teman Ana, Ustaz. Nah, yang jadi permasalahannya itu Ana masih ragu ketika transaksi yang pertama. Transaksi pertama itu misalkan Ana mendapatkan konsumen itu membayar ke Ana langsung dengan jumlah uang, kemudian Ana mengambil profit dan Ana memberikan harga yang menjadi syarat produsen, Ana langsung transfer. Yang kedua, karena Ana penjual baru, banyak yang masih nggak percaya dengan transaksi transfer langsung, Ustaz. Oleh karena itu, Ana membuka semacam marketplace di mana mereka nanti transaksi di sana dan merasa lebih aman karena duitnya nggak langsung ke Ana. Nah, otomatis ketika mereka transfer di marketplace, Ana nggak memegang duit, Ustaz. Jadi Ana harus menalangi dulu duit itu. Nah, jumlah pesanan mereka Ana transfer menggunakan duit Ana, Ustaz. Nah, untuk hukum seperti itu seperti apa, Ustaz? Dua sesi itu, Ustaz. Baik. Nah. Cukup, Bapak? Satu lagi, Ustaz. Oke, silakan. Ini berkenaan tentang gudang online, Ustaz, sekarang yang lagi marak itu. Soalnya Ana menggunakannya juga. Case-nya seperti ini, Ustaz. Ana membeli semacam produk A di satu marketplace. Kemudian Ana menstok langsung produk Ana itu ke gudang online tempat Ana. Nanti di sana Ana bakal membayar jasa packing, jasa penyusunan datang dan segala macam. Kemudian ketika ada yang membeli, pada Ana langsung menyampaikan pada pihak gudang untuk menyiapkan barang dan mengirimkannya. Nah, yang jelas-jelas Ana tidak pernah memegang barang itu, Ustaz. Itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Baik. Tapi itu juga sudah menjadi milik Ana, tapi Ana secara fisik belum ketemu. Apakah itu bisa disebut mewakilkan kepemilikan barang dengan pihak gudang atau posisi gudang online mereka mendapatkan fee ya dari? Iya.
jasa dari jasa banking, kemudian dari sejumlah transaksi. Misalkan Anda menjual barang harganya 300.000, mereka bakal memotong 3,5% dari transaksi itu untuk keuntungan mereka. Baik, cukup Bapak? Baik, jazakumullah khairan. Baik, yang pertama Anda melakukan praktek, barangkali pemirsa insya Allah bisa memahami ya. Jadi beliau mencari produsen, kemudian setelah ketemu nomor kontaknya, produsen dihubungi dan beliau minta izin untuk menjualkan barangnya. Dan produsen sudah mengizinkan. Insya Allah kalau produsen sudah mengizinkan, maka posisi Anda bisa kita sebut sebagai wakil dari produsen. Namun pada asalnya wakil itu tidak perlu bayar. Wakil itu bayarnya belakangan, dalam arti dia hanya store nilai yang dibayarkan oleh konsumen. Karena itu di sini ada sedikit keanehan adalah Anda harus bayar dulu ke produsen, baru kemudian produsen bisa mengirim barang itu kepada konsumen yang Anda tunjuk. Karena itu barangkali sebagai solusi yang bisa dilakukan, kalau betul-betul Anda ingin menjadi wakil bagi produsen, berarti Anda hanya menjualkan dengan mendapatkan fee senilai tertentu, dengan mendapatkan fee sesuai yang disepakati. Yang disepakati itu bisa angka tertentu atau persentase tertentu, atau produsen misalnya menetapkan pokoknya store ke saya sekian, lebih dari itu hak milik Bapak, juga boleh demikian. Kemudian masalah menjual atau menjual melalui marketplace, karena Anda belum begitu dipercaya mengingat Anda adalah penjual yang baru, insya Allah hukumnya tidak ada masalah. Sehingga di posisi ini Anda belum mendapatkan uang secara, dalam arti belum menerima, tapi uang itu sudah menjadi milik Anda. Begitu konsumen transfer, lalu uang itu mengendap di sistem mereka, escrow, sistem penjaminan, rekening bersama. Uang itu sebenarnya milik Anda, tapi tidak langsung diserahkan, karena uang itu dijadikan sebagai jaminan oleh pihak marketplace. Karena itu baik dengan cara Anda menjual langsung ke konsumen atau melalui marketplace, sebenarnya Anda telah mendapatkan uang itu secara langsung lebih dahulu. Sehingga bisa kita gunakan model yang kedua. Kalau tadi kan Anda jadi wakil ya dari produsen, tapi Anda nanti bayarnya belakangan dan mungkin produsen tidak mau. Atau cara yang kedua adalah Anda bisa melakukan akad salam. Anda bisa melakukan akad salam, minta kepada konsumen untuk bayar secara tunai. Konsumen bayar kepada Anda secara tunai, kemudian konsumen di marketplace juga transfer ke rekening bersama dan itu sudah jadi milik Anda, tapi belum bisa diterima. Setelah itu baru Anda pesan ke produsen. Lalu dari produsen Anda bayar dengan akad istisna, kemudian produsen mengirimkannya kepada konsumen yang Anda tuju. Akad yang terjadi adalah akad salam. Nah, untuk model akad yang kedua ini, ulama beda pendapat karena waktunya pendek ya. Waktunya pendek, Anda cuma butuh waktu kurang lebih tidak sampai 1 pekan, atau kalaupun paling lama ya 1 pekan. Karena waktunya pendek, jumhur ulama melarang, dan ini masuk menjual barang yang belum dimiliki menurut jumhur. Tapi kata Syafi'iyah ini diperbolehkan, dan ini yang disebut dengan salam hal, salam yang masanya pendek. Panjang dan pendeknya salam itu batas minimalnya adalah 1 bulan. Kalau salam itu kurang dari 1 bulan disebut dengan salam hal, dan ini ulama beda pendapat. Jumhur melarang, Syafi'iyah membolehkan. Tapi kalau salam lebih dari 1 bulan, mereka sepakat boleh, baik jumhur maupun Syafi'iyah. Nah, karena tadi waktunya pendek, maka kalau Anda mengikuti pendapat Syafi'iyah, insya Allah tidak masalah. Jadi Anda minta konsumen transfer dulu secara tunai, lalu Anda beli barang ke produsen,
kemudian dalam jangka waktu misalnya sepekan barang itu sampai di tangan konsumen, menurut Syafi'iyah ini diperbolehkan. Selanjutnya untuk gudang online, yang saya pahami dari pertanyaan Anda, setelah Anda beli barang, lalu barang itu tidak dikirim ke tempat Anda, tapi ke gudang online, maka posisi gudang online karena sudah melakukan akad dengan Anda, yaitu akad untuk menerima barang itu dan nanti mereka bertanggung jawab untuk mempacking barang itu, insya Allah mereka sudah menjadi wakil Anda. Dan karena sudah jadi wakil Anda, berarti posisi mereka menerima barang itu statusnya sama sebagaimana Anda menerima barang itu. Selanjutnya ketika Anda menjual barang itu ke orang lain, hukumnya diperbolehkan dan berhak untuk dapat margin. Wallahu a'lam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ibu Susi di Palangkaraya, Ustaz. Silakan. Mau menanyakan tentang nikah subhat. Jika kedua dengan suami yang pertama kan sah, dia memiliki anak laki-laki dan perempuan. Suami yang kedua itu kan nikah subhat, dia memiliki anak laki-laki dan perempuan. Apakah anak antara suami pertama dengan suami yang kedua ini bermahram, Ustaz? Baik. Terus yang kedua, Ustaz? Ini dari ibu yang sama ya? Kenapa? Dari ibu yang sama. Ibu yang sama. Baik. Terus yang kedua, Ustaz, tentang zakat mal. Misalkan saya kan punya pabrik. Nah, pabrik itu hanya berproduksi ketika ada pemesanan. Nah, itu ngitungnya itu gimana, Ustaz? Apa keseluruhan modal itu harus dizakati atau gimana itu? Anda produksi? Iya, saya memproduksi. Berarti barangnya tidak disimpan ya? Tidak disimpan. Begitu ada pemesanan, kita baru memproduksi. Memproduksi langsung kita tutup diserahkan lagi. ke konsumen. Tanpa kenapa? Langsung diserahkan ke konsumen. Iya, langsung diserahkan ke konsumen, Ustaz. Baik, tidak disimpan. Ya. Baik, cukup Ibu? Boleh satu lagi, Ustaz? Oke, silahkan. Gimana kalau di sebuah organisasi kita disuruh untuk bertanda tangan mengeluarkan keuangan untuk ke sumbangan kepada kemaksiatan, itu dibolehkan tidak, Ustaz? Baik, cukup Ibu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada nikah syubhat, seorang wanita nikah 2 kali dengan 2 lelaki. Dari suami pertama punya anak laki dan perempuan, dari suami yang kedua punya anak laki dan perempuan. Apakah anak dari suami pertama dan anak dari suami yang kedua mereka mahram? Jawabannya mahram. Karena minimal, andaikan itu nikah yang haram saja, maka baik dari suami pertama maupun suami yang kedua bisa dinyatakan bahwasanya itu adalah anak dari ibu ini, anak dari wanita. Karena itu minimal anak dari suami pertama dengan anak dari suami yang kedua mereka saudara seibu. Terlepas dari suami yang kedua adalah pernikahan yang tidak sah, mereka saudara seibu. Sehingga mereka mahram karena mereka punya hubungan saudara seibu. Wallahu alam. Mungkin yang agak sedikit perlu dirinci adalah ketika ada seorang lelaki yang punya 2 wanita, satu istri sah, yang satu hasil zina misalnya. Yang satu dari istri yang sah, yang satu dari hasil zina. Dari istri yang sah punya 2 anak laki dan perempuan, dari hasil zina punya 2 anak laki dan perempuan. Nah, apakah ini mahram? Karena dari istri yang kedua itu dari hasil zina. Wallahu ta'ala alam. Mungkin perlu kajian lebih lanjut dalam masalah ini. Tapi kalau wanita punya 2 suami, dari suami yang pertama ada anak, suami yang kedua ada anak, andaikan pernikahan dari suami yang kedua itu batal, mereka ini masih saudara seibu. Kemudian yang kedua mengenai zakat mal. Zakat mal, posisi Anda adalah pemilik pabrik yang memproduksi berdasarkan pesanan, sehingga barang tidak pernah mengendap. Karena barang tidak pernah mengendap berarti Anda tidak memiliki stok.
dan zakat mal itu berlaku untuk stok. Sedangkan modal dalam arti bahan baku tidak dizakati. Misalnya Anda produksi produksi sandal. Bahan bakunya ada karet, ada lem, dan aneka bahan baku sandal. Anda bisa nyetok bahan baku dalam jumlah yang sangat banyak. Karet sekian puluh juta, lem sekian puluh juta, ini sekian puluh juta. Itu kalau di total bisa 100 juta. Tapi ini bahan baku dan Anda tidak jualan bahan baku. Nah, Anda jualan sandal. Cuman sandal ini tidak pernah mengendap. Mengingat berdasarkan pesanan, begitu ada yang pesan Anda buatkan, kirim. Pesan, buatkan, kirim. Yang dizakati yang mana? Yang dizakati duitnya. Uang yang Anda terima digabungkan dengan uang-uang yang lain, tabungan yang lain, itulah yang dizakati. Yang ketiga, Anda diminta untuk bertanda tangan oleh sebuah organisasi untuk mau menyumbangkan dananya untuk kegiatan maksiat. Apakah boleh dilakukan? Jawabannya, innama ta'atu fi ma'ruf. Yang namanya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Dan Nabi SAW juga bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kegiatan yang isinya maksiat kepada Khalik. Dan organisasi itu sifatnya pilihan. Dalam arti Anda keluar pun tidak masalah. Andai saja bukan dalam organisasi, dalam ikatan yang lebih kuat. Misalnya suami istri. Suami menyuruh istrinya untuk bermaksiat. Dilarang oleh Nabi SAW untuk ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka melakukan kemaksiatan kepada Khalik. Padahal itu suami istri. Yang tidak mungkin gara-gara satu perintah maksiat istrinya kemudian gugat cerai, itu tidak mungkin. Atau orang tua dan anak. Bahkan ini lebih kuat lagi. Orang tua memerintahkan kepada anaknya untuk berbuat maksiat, maka anak tidak boleh mentaati perintah orang tua, apalagi hanya sebatas organisasi. Sehingga andai Anda tidak ikut nyumbang dan Anda dikeluarkan dari organisasi itu, insya Allah tidak masalah, dan semoga nanti Allah akan memberikan ganti komunitas yang lebih baik. Wallahu alam. Tayyib, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya Matias dari Pekanbaru, Pak. Silakan Bapak. Silakan, Anda sudah terhubung. Ya Pak Ustadz, saya mau mohon Pak Ustadz untuk kemarin saya ada lihat di salah satu TV Sunnah. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan Bapak, Anda sudah terhubung. Ya Pak Ustadz, jadi saya pernah lihat tayangan ulang tausiah Ustadz ketika ceramah di Masjid Taqwa Muhammadiyah Pekanbaru. Halo? Iya. Yang isinya salah satu, saya nggak lupa judulnya, isinya salah satu mengenai Indonesia bebas riba. Iya. Nah, saya coba cari di YouTube. Tausiah Ustadz itu nggak saya temukan di YouTube. Ketika itu Ustadz bersama Ustadz Delisman Ibrahim. Nah, cuma saya mohon Ustadz kalau bisa, kalau masih Ustadz simpan, bisa dikirimkan ke WA saya. Oh begitu. Karena saya butuhkan itu ini. Di YouTube nggak saya temukan Ustadz. Baik. Cukup Bapak. Satu lagi Ustadz. Kalau seorang wanita meninggal, suami sudah cerai, tidak punya anak. Cerai sebelum wanita ini meninggal? Ya, cerainya sudah lama, meninggal baru-baru ini. Tidak punya anak, saudara perempuan 2, saudara laki-laki 3. Baik. Nah, bagaimana cara pembagian harta warisnya? Baik, cukup Pak.
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda ingin melihat lebih dekat tentang komunitas Indonesia, mungkin yang lebih tepat Indonesia bersih riba ya. Kalaupun tidak ada YouTube-nya, nanti bisa mengunjungi website Indonesia Bersih Riba www.bersihriba.com www.bersihriba.com. Di website itu insya Allah ada penjelasan yang cukup detail mengenai komunitas ini. Dan komunitas ini adanya di Yogyakarta di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia. Nanti bisa dipelajari di sana, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang perlu disampaikan, sudah disediakan kolom kirim aduan atau apa gitu, mungkin Anda bisa kunjung ke websitenya. Kemudian yang kedua, ada seorang wanita yang meninggal dan dia sudah bercerai lama dengan suaminya, berarti suami ini tidak berhak dapat warisan. Selanjutnya, siapa yang menjadi ahli waris? Yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudaranya. Dan orang seperti ini disebut dengan kalalah. Tidak punya anak, tidak punya keturunan, dan orang tuanya sudah meninggal. Ini disebut dengan kalalah. Ini mru'un yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kalalah. Allah yang berikan fatwa kepada kalian tentang kalalah, yaitu ada orang yang meninggal tapi dia tidak punya keturunan dan ayahnya sudah tidak ada, orang tuanya tidak ada. Ini disebut dengan kalalah. Nah, untuk kejadian kalalah, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudaranya. Dan tadi sudah disebutkan, saudaranya ada 2 perempuan, 3 laki-laki. Berarti seluruh harta wanita ini menjadi hak milik ahli warisnya, yaitu 2 perempuan dan 3 laki-laki. Untuk yang wanita dapat 1, yang laki-laki dapat 2. Perbandingan 2:1. Cara ngitungnya gimana? Yang laki-laki ada 3, berarti kalikan 2, 6. Perempuannya 2, ditambahkan 6 tambah 2, 8. Berarti total warisan dibagi 8. Untuk tiap saudara perempuan dapat 1 bagian. Untuk masing-masing saudara laki-laki dapat 2 bagian. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Kita coba angkat penelpon satu lagi dari Australia. Silakan, dengan siapa, di mana? Halo, nama saya Ita. Saya mau tanya Ustadz, saya kan baru mau mulai usaha laundry melalui franchise. Nah, itu kan nanti pihak franchise itu akan mengambil 10% dari tiap transaksi. Nah, itu gimana hukumnya ya Ustadz? Untuk yang franchise, apa hukumnya mubah atau bagaimana? Tolong penjelasannya. Terus untuk pembayaran zakat malnya itu skemanya bagaimana ya untuk usaha jasa? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk franchise, pendapat yang benar hukumnya boleh. Dan saya punya tulisan tentang franchise, mungkin Anda bisa kunjungi web pengusahamuslim.com. Karena nilai 10% ini yang disebut oleh para ulama dengan hukukul imtiyaz. Hukukul imtiyaz itu berarti hak terhadap sebuah merek tertentu atau royalti yang dimiliki oleh seseorang karena dia punya pasar tertentu atau punya karya tertentu. Nah, kalau franchise berarti dia ada merek dan ada sistem, ada SOP. Kemudian bisa jadi ada bahan baku khusus. Lalu oleh pihak pemilik franchisor menetapkan dia mendapatkan 10%. Insya Allah 10% ini halal, dan kewajiban franchisee, konsumennya, orang yang membeli waralaba, dia harus membayar sesuai dengan apa yang disepakati. Kemudian untuk zakat mal, yang usahanya adalah jasa, bagaimana cara perhitungannya? Yang dihitung bukan bahan baku, bukan perlengkapan, tapi yang dihitung adalah hasil. Yang dihitung hasil, sehingga Anda tidak perlu menghitung zakat untuk mesin cucinya, untuk deterjen, untuk apalagi misalnya perlengkapan-perlengkapan yang lain.
Tapi yang dizakati adalah uang yang Anda dapatkan dari hasil usaha laundry. Termasuk misalnya rental mobil. Bukan mobilnya yang dizakati, tapi yang dizakati adalah penghasilan dari rental. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA. Dari pemirsa MBI Official, Aksan dari Jogja. Ustadz, saya mau menjual rumah, tapi calon pembeli bisanya bayar dengan KPR bank. Bagaimanakah sikap saya sebaiknya? Jazakallahu khairan. Calon pembelinya dari menggunakan KPR. Ada dua yang disarankan, dan ini obrolan antara saya dengan Al-Ustadz Dr. Arifin Badri. Saran yang pertama, cari konsumen Nasrani atau orang kafir. Cari konsumen non-muslim ya. Ketika konsumen itu non-muslim, Anda tidak berurusan dengan apa yang dia lakukan. Sehingga Anda tidak mengajak sesama muslim untuk terjerumus dalam transaksi riba. Kemudian cara yang kedua, dan mungkin ini yang lebih sesuai. Cara yang kedua adalah Anda membatasi transaksi itu hanya dengan konsumen, sehingga Anda tidak terlibat dengan bank. Dalam arti begini, saya nggak mau tahu Bapak itu dapat duit dari mana. Anda sampaikan ke konsumen ya, saya nggak mau tahu Bapak dapat duit dari mana. Pokoknya yang penting Bapak membayar tunai, saya kasih batas waktu sekian. Kasih batas waktu sebulan misalnya. Bapak mau utang bank, mau apa misalnya utang saudara dan seterusnya, terserah. Lah terus gimana konsumen ini bisa mendapatkan utang dari bank sementara dia tidak megang sertifikat? Yaitu sebenarnya urusan konsumen. Itu sebenarnya urusan konsumen. Andai kita boleh menyarankan ya, maka konsumen bisa melakukan tahapan pinjam dulu sertifikat yang dia punya, misalnya sertifikat dia sendiri atau sertifikat orang tuanya atau saudaranya. Setelah itu dapat duit. Nah, setelah dapat duit dipakai untuk melunasi rumah yang Anda jual. Berikutnya Anda lepaskan sertifikat Anda, lalu sertifikat itu dijadikan sebagai pengganti dari sertifikat pertama. Nah, selanjutnya kan Anda lepas tangan, sama sekali tidak terlibat dalam transaksi antara konsumen Anda dengan bank. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah Anda tidak termasuk sebagai saksi dalam transaksi riba yang dilakukan antara konsumen dengan bank. Sehingga nanti kalau bank misalnya meminta Anda untuk datang ke kantor bank, atau meminta Anda untuk misalnya minimal tanda tangan daftar hadir, atau apalagi ikut tanda tangan dalam akad yang dilakukan antara konsumen dengan pihak bank, Anda tidak boleh sama sekali ikut terlibat di sana, karena jika itu terjadi maka berarti Anda turut membantu terjadinya transaksi riba. Wallahu a'lam. Tayyib. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya, ini ada yang masuk. Silahkan, dengan siapa, di mana? Halo, saya Ipa lagi Ustadz, mohon maaf. Ada pertanyaan lagi. Jadi gini, saya kan tempat tinggal saya tinggal di Australia. Terus saya menyerahkan usaha laundry saya itu kepada adik saya untuk mengelolanya. Nah, nanti itu hasil profit kita bagi hasil. Itu gimana ya skema untuk bagi hasil? Terus kalau untuk yang zakat mah, apakah itu total profitnya aja setelah dikurangin ongkos produksi, atau bagaimana tuh Ustaz? Tolong penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bagaimana cara perhitungan profit karena Anda kerjasama dengan saudara Anda. Saudara Anda sebagai pengelola, berarti Anda sebagai pemodalnya. Masalah perhitungannya ini masuk bagian teknis. Dan untuk bagian yang sifatnya teknis, kembali kepada kesepakatan. Syariat tidak memberikan penjelasan pemodal harus sekian persen, kemudian mudhorib pengelola harus sekian persen. Syariat tidak memberikan angka seperti itu. Sehingga angkanya apakah Anda 40%, saudara Anda 60%, atau masing-masing 50%, itu sesuai dengan kesepakatan. Dan boleh-boleh saja, boleh 30-70,
boleh 40 60, boleh 50 50, yang penting jangan 55 65 ya, kelebihan. Kemudian untuk perhitungan zakat mal usaha jasa, yang dihitung bukan pemasukan, tapi yang dihitung adalah tabungan. Sehingga penghasilan bulanan Anda untuk perhitungan zakat mal ya. Kalau masalah pembukuan keuangan itu urusan pribadi. Tapi untuk perhitungan zakat mal tidak perlu harus dicatat. Bulan ini dapat sekian, bulan ini dapat sekian. Nanti saya akan hitung zakatnya, tidak perlu. Intinya, kapan Anda punya uang satu nisab? Kapan Anda punya uang satu nisab? Nah, di saat Anda punya uang satu nisab yang sekarang kurang lebih 80 juta rupiah, ditunda sampai 1 tahun. Nah, ketika di akhir tahun Anda lihat saldonya. Saldonya dulu 80, sekarang misalnya jadi 130. Maka yang dizakati adalah 2,5% dari 130. Sehingga fluktuasi uang di perjalanan ini tidak perlu dihiraukan dalam perhitungan zakat. Dalam perhitungan zakat. Kalau sekali lagi, kalau pembukuan itu untuk kepentingan pribadi, itu urusan pribadi. Tapi dalam perhitungan zakat, biarkan saja ini terjadi. Tanggung jawab Anda hanya melihat saldo di akhir. Begitu melihat saldo di akhir tahun sudah di atas nisab, maka Anda zakati 2,5%. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Dari Fauzan Pak, dari Sumatera. Saya mau nanya ini Ustaz. Yang pertama, yang kemarin terputus masalah kerjasama dengan pemilik lahan di bidang perkebunan. Nah, dia bekerja sama dengan saya menyediakan seluruh permodalan, modal kerjakah, segala bentuk yang berkaitan dengan penanaman. Kemudian hasil panennya itu kita jual. Nah, penjualan saya ini sifatnya apakah berdasarkan pengambilan saya di lapangan atau penjualan akhir saya nanti? Jadi artinya seluruh penjualan itu sifatnya apakah penjualan akhir saya yang dibagi kerjasama? Ya, Ustaz. Penjualan akhir atau maksudnya gimana, Pak? Penjualan dari panen itu, Ustaz. Jadi kan dia kerjasama dengan saya, saat dia pemilik lahan, dia tenaga, kemudian saya menyangkut modal kerja dari saya. Kemudian hasil panennya itu perhitungannya apakah berdasarkan harga pasaran saya ambil atau berdasarkan penjualan saya nanti dibayar saya, begitu Ustaz. Bedanya apa itu antara yang pertama dan yang kedua? Ya, kalau beda pertama kan misalnya harga pasaran mengambil di lapangan, kalau saya kan melakukan trading juga di hasil perkebunan. Saya beli misalnya 50.000. Apakah harga 50.000 itu saya bagi dengan dia nanti berdasarkan total keuntungannya, atau nanti penjualan dari bayar saya yang terakhir? Dibayar saya terakhir nanti kan misalnya ini ekspor saat. Misalnya nanti di hasil ekspor itu saya jual 75.000. Jadi selisih antara penjualan dibayar saya terakhir atau selisih saya di perkebunan itu saat yang dibagi. Baik. Ya, yang kedua Ustaz, ini masalah hukum waris. Hibah dari seorang tua ke anaknya ketika dia hidup, kemudian anak ini tidak katakanlah tidak mengambil hibah itu, tapi menyatakan hibah ini mau dia bagi juga ke saudara-saudara lain. Ini hukum syar'inya mana yang berlaku Ustaz? Apakah hibah ini sudah otomatis menjadi milik dia sebagai seorang anak, atau dia perkataan dia bahwa tidak mau menerima hibah ini, kemudian dia bagi ke adik-adiknya? Apakah sudah diserah terimakan hibahnya? Anak itu sudah menerima hibah, Pak? Anak itu menerima, tapi dia menyatakan bahwasanya hibah ini akan dia bagi juga ke adik-adiknya. Menerima, bukan menerima secara lisan ya, maksudnya menerima barangnya. Ya, menerima secara lisan aja, Ustaz. Menerima secara lisan barangnya aja. Tidak diterima. Gimana, Ustaz? Barangnya, objeknya diterima atau tidak? Tidak diterima, cuma itu berbentuk rumah. Dia bilang ini nanti baik. Rumah saya jual, saya bagi uangnya katanya gitu, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Itu cuma itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama mengenai usaha kerjasama, prinsip yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qudamah ya, barangkali ini bisa Anda jadikan sebagai acuan. Prinsip ini saya sebutkan di buku saya, judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam, dan itu modul workshop untuk materi
sekitar mudharabah dan musyarakah. Dalam transaksi musyarakah, transaksi kerjasama, kata Ibnu Qudamah, dibangun di atas dua prinsip, yaitu prinsip amanah dan prinsip wakalah, baik musyarakah mudharabah maupun musyarakah yang lainnya. Karena musyarakah itu nama umum dan ada rinciannya, ada musyarakah mudharabah, ada musyarakah syirka inan, ada musyarakah syirka mufawaddah, dan seterusnya. Dalam prinsip akad musyarakah, akad kerjasama, kata Ibnu Qudamah, dibangun di atas dua poin. Pertama, akad wakalah, yang kedua akad amanah. Sehingga kalau terjadi kerjasama antara Anda dengan A, pemilik lahan, maka Anda adalah wakil dan sekaligus amin bagi A, dan A adalah wakil dan sekaligus amin bagi Anda. Dipahami ya? Saya ulang, kalau Anda bekerja sama dengan A, maka Anda adalah wakil dan amin bagi A. Apa bedanya wakil dengan amin? Kalau wakil kita paham, amin adalah orang yang mendapatkan amanah. Orang yang dapat amanah itu dia dituntut untuk melakukan yang terbaik, yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak boleh menguntungkan sepihak atau tidak boleh mencelakakan usaha itu dalam rangka menguntungkan keluarganya atau menguntungkan orang lain, tidak boleh. Berarti dia tidak amanah. A juga demikian, dia adalah wakil dan amin bagi Anda. Baik, hasil panen Anda ini mau dijual. Nah, tadi Anda cerita, kalau yang saya pahami ada dua metode. Anda beli hasil panen itu, bahasa Jawanya dikulak. Anda yang kulak, Anda beli, Anda borong semuanya, misalnya dengan harga 50.000. Atau kemungkinan yang kedua, Anda cuma menjualkan dengan cara diekspor dan harganya 70.000. Mana yang boleh dipakai? Jawabannya, kalau berdasarkan prinsip amanah, adalah yang kedua. Sehingga Anda bukan membelinya, tapi Anda menjualkannya ke orang lain. Hasilnya berapa? Misalnya 70.000 per kilo kali sekian ton. Nah, total hasil itu yang dibagi. Tapi kalau Anda beli 50.000 dari dia, 50.000 kali sekian ton, kemudian dilakukan bagi hasil, berarti Anda mendapatkan dua kali keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah dari bagi hasil. Keuntungan yang kedua, nanti Anda akan jual kembali, dapat margin. Ya, sehingga pilihan yang lebih tepat adalah Anda hanya menjualkan, karena posisi Anda sebagai wakil dan amin bagi pemilik lahan atau bagi pengelola lahannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya soal jual beli kredit. Saya sebagai pedagang jual beli mobil bekas. Kebanyakan masyarakat sekarang beli mobil kredit lewat leasing. Yang saya tanyakan, kalau saya sudah melarang lewat kredit leasing, tapi konsumen masih mau membeli, apakah saya bisa menjual dengan berkata, saya berlepas diri dari dosa riba proses jual beli kredit via leasing ini? Mohon saran dan nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Sama seperti yang tadi jual beli rumah tapi konsumennya mintanya KPR. Selama Anda tidak terlibat dalam transaksi, dan tadi bahkan Anda sudah menyampaikan berlepas diri dari praktek dengan leasing, maka insya Allah Anda sudah lepas tanggung jawab. Sehingga Anda tidak boleh ikut tanda tangan dalam belangko pengajuan kredit konsumen ke leasing, atau tanda tangan dalam akad antara dia dengan pihak leasing. Anda pokoknya bilang ke dia, saya taunya terima uang tunai dari kamu, terserah kamu dapat duit dari mana. Sehingga dengan demikian Anda berlepas diri dari transaksi yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat satu penelpon. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamba Allah dari Bandung. Gini Ustaz, saya mau tanya,
Saya kan bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Nah, saya itu di bagian administrasi penjualan. Nah, di bagian saya itu jadi di dalam perusahaan saya itu di kontrak jual belinya itu Ustaz, mengurus sesuatu yang sifatnya untuk tertulis, bahwa untuk syarat untuk menagih perusahaan saya untuk menagih uang ke pembelinya itu kebetulan kementerian gitu Ustaz ya. Nah, salah satu syaratnya itu harus mengurus salah satu dokumen, dan itu tuh tertulis di dalam kontrak jual beli bahwa itu tuh memang bisa diurus gitu Ustaz. Nah, pada kenyataannya saya kan buat surat untuk mengurus dokumen itu. Nah, pada kenyataannya tuh kadang di salah satu tempat konsumennya itu untuk mengurus dokumen itu tuh harus ada pelicingnya gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz ya, sedangkan saya dalam hal ini sebagai yang membuat surat, dan kadang saya juga disuruh untuk jalan untuk mengurusnya. Saya harus gimana ya Ustaz sikapnya? Nah, terus kalaupun yang kedua, kalau saya pindah bagian itu gimana Ustaz ya? Apa saya pindah ke bagian divisi lain apa gimana gitu Ustaz? Baik, cukup. Itu aja Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Barangkali kalau sebagai saran, yang lebih ideal Anda pindah divisi, Anda pindah bagian, sehingga nanti tidak berurusan dengan model seperti ini. Karena seorang mukmin yang dia sadar bahwa sogok adalah sesuatu yang haram, baik dia di posisi sebagai penyogok maupun penerima sogok, hatinya tidak akan tenang. Itulah seorang mukmin. Dan jangan ikut-ikutan dalam kegiatan yang meskipun itu sudah semarak di negara kita, meskipun sudah ada KPK, kampanye di mana-mana, awas bahaya laten korupsi, tapi mereka tidak takut hukum Indonesia. Mereka lebih menganggap uang ini kan kita lakukan dengan cara saling ridho, sehingga mereka lakukan diam-diam, kadang tidak mau ditransfer, maunya ketemu langsung, harus datang ke rumahnya, ngasih amplop dan seterusnya. Lebih baik Anda tidak ikut terlibat di sana. Ketika Anda tidak ikut terlibat di situ, insya Allah lebih bersih tangan kita dari bersentuhan dengan uang-uang haram, uang-uang seperti ini. Meskipun posisi Anda sebagai pemberi yang dalam hal ini terpaksa melakukannya. Baik, kita memang sulit untuk kemudian menghindari seperti ini. Saya juga tidak tahu apakah aparat-aparat yang seperti itu ikut kajian masalah muamalah, ataukah mereka sumun, bukmun, umyun, buta tuli, bisu, nggak pernah peduli sama sekali dengan aturan. Sehingga para ustadz, para dai berkali-kali sudah ngomong, ini berbahaya, haram. Kalaupun aman ketika di dunia, ingat hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Cuman masalahnya yang dengar kalimat seperti ini, mereka yang hatinya sudah lurus, aparat-aparat yang hatinya baik. Nah, saya tidak tahu aparat yang susah untuk dikendalikan kayak gini, apakah mendengar kajian kayak gini. Kalau mereka mendengar dan mereka tidak berubah, wallahu ta'ala alam, barangkali hidayah belum sampai kepada mereka sehingga sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Dan kemungkinan yang kedua adalah mereka nggak gubris. Ini lebih parah dibandingkan yang pertama, sehingga mereka nggak pernah peduli, nggak pernah mau mendekat, bahkan mereka ketakutan, dan bahkan sengaja mencari kira-kira siapa kiai yang bisa mendukung dirinya. Dan banyak kiai yang seperti itu. Ada masalah Pak, yang penting pokoknya tahajudnya dijaga, zakatnya jangan lupa, sedekahnya yang rutin, nanti bisa ke pondok kami bantu dengan doa. Memotivasi dia untuk semakin jahat. Dan banyak yang seperti itu. Ya, terutama kiai-kiai yang juga doyan sogok. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan bagi negeri ini dan melindungi negeri ini dari
tangan-tangan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka sangat doyan dengan uang haram. Dan kalaupun posisi Anda tidak bisa diubah, sehingga pihak BUMN, pihak direktur tetap meminta Anda berada di posisi itu, Anda sudah mengajukan pindah divisi tapi Anda tidak diizinkan, insya Allah dari yang saya pahami, selama Anda sudah melakukan sesuai SOP, tapi Anda tetap diminta untuk nyogok, kalau tidak akan dikeluarkan izinnya, insya Allah sogok di sini hukumnya boleh bagi Anda, karena menyogok dalam rangka untuk menarik hak, dalam rangka untuk menuntut hak, dan dosanya ditanggung oleh penerima. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat, dan semoga Allah ta'ala memberkahi ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.